Ekonomi, istri yang dicerai karena KDRT boleh menikah lagi atau tidak? Nah, ini satu strategi yang sangat-sangat menyedihkan. Jikalau ada orang yang dia mempunyai kekuatan fisik lebih besar dari istrinya, lalu dia melakukan kejahatan untuk memukul istri, ini adalah semacam peristiwa yang sangat tidak manusiawi. Orang yang tidak bisa membela yang lebih lemah, tetapi memukul atau menjahati yang lebih lemah, itu tidak bersifat manusia. Itu seperti binatang adanya. Secara psikologi, secara fisik, secara seks, dan secara keuangan, itu menindas orang yang dinikahi. Itu sama sekali melawan prinsip Alkitab. Engkau harus mengasihi sesama, apalagi yang sudah kau nikahi. Tapi kau kerasi, kau tindas, itu adalah sangat melanggar perintah Tuhan. Di dalam hal seperti ini, maka di dalam kesabaran engkau berdoa dengan kesedihan yang suci, mungkin merubah dia, membuat sesuatu kesadaran di dalam hati nurani sedalam-dalamnya. Tapi kalau bertahun-tahun tidak bisa, maka akhirnya dia yang menceraikan engkau. Apa sebabnya? Saya belum tahu dengan jelas. Ada pria yang mungkin dia kira dia sudah salah nikah, lalu dia sekarang benci kepada istri karena dia rasa inilah yang sesuatu yang mengganggu dan sebagainya, maka dia melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah, orang ini harus bertobat. Dia harus mengetahui bahwa dia tidak pikul salib, malah dia menghina, menganiaya orang lain. Ini harus bertobat. Tetapi kalau dia bukan orang Kristen, atau dia adalah seorang yang melawan Kristen, maka perbuatan dia hanya menyatakan dia seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang yang melawan Tuhan, dan segala perlawanan terhadap Tuhan dilakukan di dalam menghadapi keluarganya. Orang demikian, anggaplah dia seorang yang kafir dan seorang yang perlu didoakan untuk menerima Tuhan dan pertobatan. Dan kalau dia menceraikan engkau, itu sama sekali tidak ada kesalahan. Bukan engkau yang menceraikan dia, dia yang menghina, menganiaya, lalu menceraikan engkau. Akhirnya engkau dibuang dan engkau kembali menjadi seorang yang tidak lagi berhubungan keluarga. Dan jikalau engkau mempunyai iman yang kuat, engkau tidak mau menikah lagi, mungkin itu baik adanya. Dan engkau merasa, saya tidak nikah lagi, saya bisa hidup bersandar kepada Tuhan, dan dengan demikian engkau tidak akan disiksa terus. Tetapi kalau engkau tidak mempunyai iman yang kuat dan engkau rasa perlu nikah lagi, nah engkau mungkin diperbolehkan di dalam kehendak Tuhan yang membiarkan, dan hal ini tidak baik adanya. Maka engkau perlu konsultasi dengan pendeta, karena kita tidak mengetahui setiap orang punya kerohanian bagaimana. Dan prinsip Alkitab adalah sebenarnya pernikahan itu untuk seumur hidup. Jikalau ada orang yang tidak bisa, tidak nikah, akhirnya mau nikah lagi, kita tidak akan mencampuri kebebasan pribadi, dan kita memberikan prinsip Alkitab kepada dia, dan dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu ada.